Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai dinamika masyarakat pedesaan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu Cynthia Margaret Sutasoid, Si Kezia Melani Pasaribu, dan Hana alias Siregar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dinamika. Dinamika sendiri merupakan perubahan-perubahan yang dibahas pada materi ini yang terkait dengan perubahan di masyarakat pedesaan. Perubahan sosial sendiri merupakan perubahan perilaku sosial masyarakat yang fungsi manifest atau fungsi yang tampak dari suatu rekayasa lewat upaya pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan industrialisasi menuju masyarakat yang modern. Maksudnya, perubahan sosial ini merupakan gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara lambat dan cepat, sehingga berpengaruh secara kecil dan besar. Hal inilah yang terjadi karena adanya perubahan yang kadang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki. Lalu menurut Roger, pada tahun 1987 menjelaskan ada 3 kategori perubahan sosial, yaitu yang pertama ada imminent change, artinya suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Nah, yang kedua, selective contact change, yaitu outsider atau pihak luar secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide kepada anggota-anggota daripada suatu sistem sosial. Nah, yang ketiga ada directed contact change, yaitu apabila ide-ide baru atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh outsider. Materi selanjutnya yaitu dinamika masyarakat desa, yang salah satunya yaitu perubahan struktur sosial di pedesaan. Proses pembangunan pedesaan di daerah pertanian tidak lain adalah suatu perubahan sosial. Introduksi teknologi ke pedesaan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dimensi struktural. Masuknya traktor ataupun mesin penggiling padi ke pedesaan menyebabkan berkurangnya peranan buruh tani dalam pengelolaan tanah dan berkurangnya peranan wanita dalam ekonomi keluarga di pedesaan. Lalu, teknologi yang masuk ke desa banyak dikuasai oleh golongan ekonomi kelas atas ataupun menengah di desa. Golongan tersebut akan menentukan pasaran kerja di desa. Golongan tersebut akan menentukan juga bagaimana perkembangan teknologi, dan juga teknologi tersebut seperti transportasi di desa yaitu angkutan pedesaan bergeser para pengusaha kuda pedati ataupun delman dan penarik becak. Akibatnya struktur ekonomi desa dikuasai oleh pemegang modal kuat karena ciri dan teknologi selain produktivitasnya tinggi juga perlu biaya yang tinggi. Baiklah, materi berikutnya akan saya jelaskan mengenai perubahan budaya di pedesaan dan juga perubahan interaksional di pedesaan. Perubahan budaya di pedesaan. Perubahan budaya menyangkut segi-segi non-material sebagai akibat penemuan baru atau modernisasi. Artinya terjadi integrasi atau konflik unsur baru dengan unsur lama, sampai terjadi penolakan sama sekali. Peristiwa-peristiwa perubahan kebudayaan meliputi culture lag, culture survival, culture conflict, dan culture shock. Peristiwa culture lag dapat dilihat pada proses mekanisasi pertanian yang tidak diiringi dengan persiapan mental oleh para petaninya, sehingga banyak traktor atau alat-alat lainnya tidak berfungsi karena rusak, tidak terpelihara. Introduksi teknologi ke desa dapat menimbulkan culture survival, di mana banyak budaya masyarakat yang sudah kehilangan fungsi pentingnya. Contohnya seperti masuknya traktor yang menyebabkan peternak kerbau tidak lagi sebagai lambang struktur sosial dan sumber tenaga kerja pengelola sawah, tetapi hanya untuk kesenjangan atau menabung saja. Berikutnya, perubahan interaksional di pedesaan. Dampak introduksi teknologi di pedesaan terhadap interaksi sangatlah penting.
Sebab melalui teknologi, aktivitas kerja menjadi lebih sederhana dan serba cepat. Hubungan antara sesama pekerja menjadi bersifat impersonal, sebab setiap pekerja menurut keahlian masing-masing. Hal ini berbeda dengan kegiatan pekerjaan tanpa teknologi, di mana tidak bersifat spesialis, di mana setiap orang dapat saling membantu bekerja yang tidak menuntut keahlian tertentu. Teknologi berkaitan dengan perbatasan pekerjaan yang bersifat kerjasama, sehingga dapat menimbulkan konflik pada komunitas pertanian. Adanya teknologi, praktek-praktek saling membantu menjadi terhenti karena kerjasama informal menjadi berkurang. Proses mekanisasi di daerah pertanian menyebabkan hubungan bersifat kontrak formal. Hubungan kerja menjadi formal yang terbatas pada keahliannya. Lambat laun, di pedesaan akan muncul organisasi formal, tenaga kerja sebagai akibat adanya spesialisasi dan pembagian kerja. D. Dalam segi mata pencaharian. Para petani mengolah lahan pertaniannya berupa sawah atau kebun dengan alat-alat yang masih sederhana seperti cangkul atau bajak yang ditarik oleh hewan untuk mengolah dan menggemburkan tanah mereka. Tapi coba kita lihat pada masa sekarang, para petani sudah merubah alat untuk mengelola sawah dan kebun mereka dengan alat yang lebih canggih. E. Dalam segi pendidikan. Sekarang pendidikan sudah mulai penting di kalangan masyarakat pedesaan. Banyak anak petani yang anaknya sukses, lulus sarjana bahkan menjadi profesor, tetapi di samping sisi baik, ada juga sisi yang kurang baik. Yang dapat kami simpulkan dari materi kami yaitu tentang dinamika masyarakat pedesaan, yaitu perubahan sosial, merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat, dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya yang terjadi di tengah-tengah pergaulan atau interaksi antara sesama individu warga masyarakat. Demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Nah, setiap desa akan mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Perubahan dipengaruhi kondisi sosial dan fisik wilayah pedesaan. Perubahan dapat disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan bencana alam atau pengaruh dari luar. Sarannya yaitu, di dalam hal ini, perubahan yang terjadi ataupun dinamika yang terjadi pada masyarakat desa pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Namun, sebagai masyarakat desa harus bisa menanggulangi ataupun meminimalisir dampak negatif tersebut akibat dari dinamika yang terjadi di suatu desa, agar tidak sepenuhnya perubahan yang ada membawa dampak negatif bagi masyarakat desa tersebut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata yang tidak berkenan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.